sunnah itu makana alaihin nabi wa ashabi, sesuatu yang diucapkan, yang dikerjakan, yang ditetapkan oleh nabi dan oleh sahabatnya. Jadi kalau teman-teman kita di luar mendefinisikan sunnah itu hanya perkataan, perbuatan, ketetapan nabi ya. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan, sunnah adalah makana alaihin nabi washabi, apa yang ditetapkan oleh nabi, disampaikan, diucapkan juga oleh para sahabat nabi yang mendapat otoritas dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Masjid Nurul Huda sholat Jumat itu azannya 2 kali. Yang menentukan 2 kali siapa? Sayyidina Us. Nah di situ ada Sayyidina Utsman. Itu sunnah juga, jangan dikatakan gak sunnah ya Bu. Kedua, yang menetapkan kalender Hijriah siapa? Ayo dilihat di situ. Sayyidina Umar bin Khattab, itu sunnah juga, dinamakan sunnah juga. Yang ketiga, yang mengusulkan, mengumpulkan pembukuan Al-Quran siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu sunnah juga. Kemudian yang menata keadministrasian Baitul Mal, penggajian karyawan, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu sunnah juga. Jadi sunnah adalah yang ditetapkan oleh Nabi dan sahabat. Oke. Sekarang bid'ah, kebalikan dari sunnah adalah bid'ah. Bid'ah itu apa? Gampangnya begini, bukan ibadah dianggap ibadah itu bid'ah. Bukan ibadah dianggap ibadah, tapi kalau laptop, handphone, pakai infocus nggak dikatakan dengan bid'ah karena nggak berkaitan dengan ibadah. Paham ya Bu? Nah, bid'ah ada berapa? 5. Kalau mau diringkas 2. Kalau diringkas, bid'ah yang boleh, dolalah, dan bid'ah yang nggak boleh, dolalah yang boleh. Tapi kalau pengen lengkap ada 5. 1 bid'ah yang wajib. Apa tuh contohnya? Kita belajar ilmu Quran, belajar ilmu tajwid, itu wajib. Zaman Rasul nggak ada. Coba Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalika Kitabul la raiba fi. Dulu ba dengan ta dengan sa itu sama, nggak ada titiknya. Bisa nggak kita bacanya kalau ba ta sa nggak ada titiknya? Nggak bisa. Maka dikasih titik ba 1 ta 2 sa 3 itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Ja ha kha jim titiknya di mana? Tengah. Kha titiknya di mana? Zaman Nabi ada nggak titiknya? Nggak ada. Bid'ah bukan? Bid'ah, tapi bid'ah wajibah, bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Itu yang pertama, bid'ah yang wajib. Yang kedua, ada bid'ah yang apa? Haram. Apa contohnya? Kaum Qadariyah, kaum Jabariyah, ya kan? Yang mengatakan bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Manusia kayak patung, semua mengendalikan Allah. Manusia berbuat dosa pun Allah yang menjalankan. Manusia berbuat baik, Allah yang menjalankan. Itu bid'ah yang haram, nggak boleh. Yang ketiga, bid'ah apa? Bid'ah yang sunnah. Contohnya nih, bikin SDIT At-Taqwa 02, bikin SDIT At-Taqwa 1, bikin SDIT As-Su'ada, bikin SDIT Kemanurani. Zaman Nabi ada nggak sih? Pak Iwan, rumah ada pesantren Al-Ukhuwah. Zaman dulu ada pesantren nggak sih zaman Nabi?
bid'ah dong itu, nggak apa-apa, tapi bid'ah yang sunnah. Yang keempat, bid'ah apa? Yang makruh. Contohnya di masjid gambar-gambar, ya kan, ada gambar slang, ada gambar siapa? April D Academy 7 kan satu kampung. Dukung ya, udah menang makin didukung. Ada lagi gambarnya, gambar siapa? Roma Irama misalnya, masjid itu bid'ah, bid'ahnya yang makruh. Terakhir bid'ah yang mubah. Contohnya apa? Kita bikin risol, bikin acara begini gitu kan, kemudian bikin makanan baru, bikin baju-baju muslimat begini. Ustazah Farida muslimatnya mana ini? Oh, bawa acara khusus. Ini bid'ah mubah, boleh. Besok boleh nggak kalau muslimat ranting NU diganti warnanya? Boleh. Misalnya kerudungnya ditambahin gambarnya Pak Ustadz Fitri, boleh nggak? Ya kan mubah, boleh ya Bu ya. Atau logonya ditambahin, silakan. Kalau nggak nyalahin ADART mah namanya bid'ah mubah. Paham ya? Itu ringkasan dari berapa lembar. Nah, saya ringkas begitu. Nah, sekarang materi baru hari ini